Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang berbahagia, menjadi anak soleh, soleha, hebat, dan cerdas. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, kita hari ini mau masuki pelajaran yang kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah anak-anak, kita perhatikan di bawah ini di gambar ada tentang guru sedang menjelaskan kepada siswa ya, dan ada anak yang sedang berjalan menuju ke sekolahan ya. Oke. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimanakah kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah sebagai pencipta alam dan Rasulnya. Nah anak-anak, pada pelajaran kita hari ini ada 2 poin, yaitu tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Nah, pada poin pertama ini yang A, kita beriman kepada Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran dan nama-nama Allah atau yang kita sebut Asmaul Husna. Baik, kita awali dengan cara kita mengenal Allah. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta ini. Nah, ini ada gambar anak-anak. Amati dan ceritakan gambar berikut ini ya. Apa saja yang ada di sini, benda apa saja ya. Jadi Allah itu menciptakan kita benda yang hidup dan benda yang mati. Nah, kalau di gambar ini ada benda mati berupa bangku atau meja, ada kursi, ada buku, ada gunung, pensil, tanah, dan juga ada bangunan-bangunan yang dibikin manusia. Itu adalah benda mati yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita olah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di bawahnya ini juga ada benda hidup. Apa sajakah, teman-teman? Nah, di sini ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada sapi, ada bunga,
ada ayam, ikan, ada singa. Nah, itu semua adalah benda atau makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita patut bersyukur kita telah diciptakan sebagai manusia atau makhluk hidup ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur kita telah diciptakan sebagai manusia yang bisa berbicara. Nah, jadi kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, waktu itu anak-anak, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman itu artinya percaya kepada Allah," atau beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan kita di semesta alam ini. Nah, beriman kepada Allah juga artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta termasuk juga bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah Allah yang telah menciptakannya. Nah, anak-anak, ada kisah juga di bawah ini, kisah seorang tentang Ahmad yang tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Sewaktu-waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad berbicara, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini yang menciptakan Allah?" Kemudian ibu menjawab, "Oh ya, benar." Kemudian Ahmad bertanya lagi, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" Kemudian ibu menjawab, "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." Nah, Ahmad kemudian lanjut, "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." Nah, kemudian ibunya menerangkan kepada Ahmad, "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu adalah buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi, yang menumbuhkan bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Ahmad baru mengerti. Dia bicara, "Oh begitu ya, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah, seperti itulah anak-anak percakapan di atas tentang Ahmad dan ibunya. Nah, kita pada poin kedua, bahwasanya kita juga bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Ada ayat yang menerangkan firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu,
tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Lah, itu adalah QS Al-An'am ayat 102. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kita lanjut ya. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas atau ayat tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya ya. Nah, ayo kita baca surat Al-An'am beserta artinya secara bergantian dengan temanmu ya. Oke, itulah anak-anak, kita juga bisa mengenal bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sekarang kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya kita bisa melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia berjumlah hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, anak-anak, bagaimana namanya supaya bisa dikenal oleh teman-teman kalian? Juga harus punya nama-nama yang baik. Kita juga patut bersyukur kita telah diberikan nama yang baik oleh orang tua kita, karena nama itu juga termasuk merupakan bagian dari doa orang tua. Nah, di sini ada bagian Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Al-Basir itu, tahukah anak-anak artinya? Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat atau dicatat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Jadi kita jangan sampai berani berbuat hal-hal yang tidak baik meskipun ada seseorang yang tidak melihat ataupun secara sembunyi-sembunyi. Bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, gerak-gerik kita, apapun itu Allah pasti mengetahui dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang ada nama-nama Allah yang kedua, yaitu Al-Adlu. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adlu? Nah, Al-Adlu itu berarti Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, maka dari itu teman-teman, anak-anak, kita harus melakukan perintahnya apa saja, seperti sholat dan yang lainnya. Kita juga dilarang melakukan apa saja yang dilarang, misalnya kita berbohong ataupun yang lainnya. Allah pasti akan mengadili kita nanti di hari kiamat ya. Nah, ini ada ayat yang menerangkan bahwasanya
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi kita, meskipun ada teman-teman kita yang berbeda sukunya, warna kulit, agama atau apapun, kita wajib menghormati, tidak boleh menghina atau menghardik dan yang lainnya. Kita harus saling menghormati apa yang telah Allah ciptakan kepada kita semua. Nah, ini yang ketiga, ada al-azim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Nah, manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung, hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, teman-teman, di pelajaran kita tentang beriman kepada Allah telah selesai. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadikan ilmu yang berkah, berguna bagi agama, bangsa, dan negara tercinta kita ini. Baiklah, kita akhiri. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.